Ini aksi kiper timnas Indonesia Hernando Ari yang berhasil dimanfaatkan lawan untuk menciptakan gol. Sebelum lebih jauh, aku apa sebesar untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Hernando Ari bersama klubnya Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Kita tidak membahas sisi taktikal pertandingan tersebut. Kita menyoroti penampilan yang diberikan oleh Hernando Ari di atas lapangan. Puncaknya kawan-kawan, di akhir babak kedua Hernando Ari mengambil sebuah keputusan untuk keluar dari posisinya dalam upaya mengantisipasi menepis bola udara yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Nah, setelah Hernando Ari keluar, ternyata upaya yang dilakukan oleh Hernando Ari tidak presisi, tidak prima, dan membuat bola tersebut jatuh ke pemain PSIS Semarang. Dan tentu PSIS Semarang langsung menghukum apa yang dilakukan oleh pemain Persebaya Surabaya. Terlepas dari pertandingan Hernando menghadapi PSIS Semarang, memang jika kita breakdown, masalah fundamental menjadi hal yang harus diperbaiki oleh Hernando Ari. Contoh, pada fase build up yang dilakukan oleh Hernando di Persebaya ataupun timnas Indonesia, itu kan menjadi konsensus bagi pecinta sepak bola Indonesia kita. Ya, salah satu hal yang harus diperbaiki Hernando Ari. Kemudian mengantisipasi bola-bola crossing, bola-bola udara, itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Hernando Ari. Nah, secara sederhananya kawan-kawan, kenapa sebagian pecinta sepak bola Indonesia ragu, merasa tidak yakin jika Hernando Ari yang sebagai kiper utama timnas kita? Coba, kenapa? Karena apa yang ditampilkan oleh Hernando Ari, aku mengapresiasi shape yang dilakukan oleh Hernando Ari, perjuangan yang dilakukan oleh Hernando Ari, hal-hal magic yang dilakukan oleh Hernando Ari kawan-kawan. Tetapi ketika timnas kita terus meningkat dan bermain di laga high intensity, maka masalah-masalah kecil, error-error kawan-kawan, itu tidak boleh terjadi. Salah satu elemen yang dialami oleh Hernando Ari kala bersama Persebaya menghadapi PSIS, ini kan di ujung laga, udah genting banget. Tapi tepisan upaya yang dilakukan oleh Hernando Ari ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kita nggak bahkan hanya spesifik membahas Hernando Ari. Beberapa waktu yang lalu kawan-kawan, kita sempat menghadirkan Pak Iwan Budianto, CEO Arema FC, membahas bagaimana perkembangan Arema FC. Salah satu topik pembahasan yang dilakukan terkuak nih ketika Pak Iwan Budianto menyampaikan kiper timnas Indonesia, ada satu kiper kawan-kawan, ketika dia mendapatkan bola itu gugup. Coba simak dulu video ini. Pagi hari menjelang pertandingan malam kemarin lawan Persis Solo, itu salah satu pemain kami itu berkomunikasi lah dengan Lokoli. Mungkin saya sebut aja lah Rafli lah, Muhammad Rafli ya komunikasi bahwa itu saling mensupport di dalam tim ini. Padahal dia kan posisinya sebenarnya juga ada dipasang di posisi striker juga sama seperti Lokoli kan. Dan di situ secara keluarga dia menyampaikan kalau titik lebih dari pemain yang saya kenal di Persis Solo, salah satunya adalah Riyandi sebagai penjaga gawang itu dia bagus di sisi ini, tapi dia ada sisi minusnya. Dia cukup nervous itu ketika bola kembali ke dia, gitu, ke kaki dia, gitu, dari pemain belakang. Jadi if you have any possibility to untuk mendekat kepada dia, ketika dia menerima mempressure dia ketika bola itu balik, mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu. Nah, kalau Mas Tommy putar ulang itu pertandingan tadi malam, bagaimana ketika Lokoli setelah mencetak gol itu dia lari, dia datang ke Muhammad Rafli, dia peluk berulang kali rumah. Mas bisa lihat itu. Nah, itu ya, salah satu situasi kekeluargaan ini. Sama di pemain belakang juga demikian. Ya, itu yang disampaikan oleh Pak Iwan Budianto. Di saat
Arema FC lewat Muhammad Rafli mendapatkan informasi jika Riyandi itu kiper gugup saat bola dikembalikan ke dirinya. Nah, aspek gugup ini tidak masuk ke namanya statistik, tidak ada gugup, under pressure, tidak ada. Biasanya itu akan diketahui oleh pelatih kipernya ataupun secara umum pelatih kepalanya, melihat dari sesi drill, dari sesi pertandingan, dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Termasuk Hernando Ari. Dari data statistik kita tidak mengetahui kegugupannya, kelemahannya di dalam batinnya lah, itu kita nggak tahu. Yang bisa mengetahui Hernando Ari pun termasuk rekan-rekannya yang terus mengikuti latihan bersama Hernando Ari. Yang kita ketahui dari Hernando Ari misalnya shape-nya, kemudian akurasi passing-nya, dan sejenis-sejenis yang memang itu bisa tertabulasi menggunakan data. Nah, karena banyak yang menyampaikan juga kan Hernando gini, ataupun kiper-kiper kita yang ada di Liga 1 Indonesia kawan-kawan A, B, C, D, E. Nah, aspek-aspek gugup ini kan perihal yang nggak bisa kita acuhkan saat kita bicara timnas Indonesia. Sekali lagi, timnas kita bermain di level tinggi, maka kegugupan itu harus memang ditekan semaksimal mungkin. Nah, kegugupan itu bisa ditekan salah satunya ketika kita mempunyai pemain yang secara intensitas permainan sering mereka merasakan atmosfer yang tinggi, level tinggi. Selain Hernando Ari, Nadio juga mengalami hal serupa. Kalau kita lihat di media sosial disebut-sebut Hernando Ari, Nadio Argawinata kawan-kawan, kiper dari Borneo FC, kartu merah. Nah, itu kan memang faktanya, nyatanya kebelakangan Hernando Ari sering mendapatkan kartu merah. Dari apa? Dari keputusan, dari timingnya mengambil sebuah sikap saat mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh lawan. Nah, memang Nadio pun ya blundernya juga ada. Jadi kita kalau bicara di posisi sekarang ini kawan-kawan, Liga 1 Indonesia kita secara tingkat kepercayaan yang diberikan oleh sebagian pecinta sepak bola kita terhadap kiper-kiper lokal kita enggak se-provide yang diberikan kepada Martin Paes ataupun Emil Audero. Kepercayaan itu tinggi kepada Martin Paes, Emil Audero karena apa? Kiper-kiper yang bermain di luar kawan-kawan. Karena itu tadi, saat diberi kesempatan kiper lokal kita, mereka melakukan blunder, atau ketika mereka main di liga melakukan blunder, melakukan hal-hal yang harusnya itu mereka jaga. Dan selesai gol PSIS Semarang ke gawang Hernando Ari, kan Hernando pun kepala gini, rekan-rekan Hernando pun kepala gini, karena itu udah di ujung-ujung ya sangat amat disayangkan kawan-kawan. Nah, menjadi persoalan memang kita sekarang, bagaimana kiper-kiper di Liga 1 kita harus menyingkirkan, harus memperbaiki, harus menghilangkan yang namanya kegugupan. Sisi build up-nya pun harus diperbaiki. Dan ya setahu aku ya, ya ini pun debatable, aku nggak mau memperdebatkan lebih dalam karena ada yang mengatakan kiper itu penting juga tingginya bang. Ya kalau misalnya kita berkaca demikian, ada juga counter argumen kan, banyak juga kiper yang tidak tinggi oke juga, bahkan lebih bagus daripada kiper yang lebih tinggi. Ya kalau kita bicara penjaga gawang ini kan timing salah satu aspek yang krusial, bagaimana mengakomodasi kekurangan yang mereka miliki. Nah itu dia key pointnya. Dengan timing yang bagus, mau dia kiper nggak terlalu tinggi kawan-kawan, maka hal-hal yang tidak diharapkan bisa diantisipasi oleh kiper tersebut. Dengan adanya Martin Paes, dengan adanya Emil Audero bersama timnas Indonesia ataupun ke depannya siapalah nanti yang akan mengisi kiper timnas Indonesia, ini menjadi bahan perbaikan serius harus dilakukan oleh kiper-kiper kita yang ada di Liga 1 Indonesia. Bagaimana trust itu bisa dimunculkan? Kalau dulu-dulu kita kan sangat amat percaya itu, misalnya janganlah terlalu jauh lah ya, misalnya pada saat era Kurnia Mega. Nah, Kurnia Mega diberi kesempatan memang luar biasa, shape-nya ini itu. Jadi tingkat kepercayaan terhadap Kurnia Mega, terhadap kiper lokal pun karena ada Kurnia Mega tinggi kawan-kawan. Dan banyak yang mengakui pemain-pemain pelatih asing Kurnia Mega
menjadi salah satu kiper terbaik Indonesia saat itu, dan Kurnia Mega pun kan menjadi salah satu pemain terbaik. Jarang-jarang nih pemain terbaik di liga domestik berasal dari posisi penjaga gawang. Nah, setelah Kurnia Mega nada, sampai sekarang ini goyang-goyang kan, kiper kita diberi kesempatan pun goyang-goyang. Nah, aku pun nggak ngerti ya, ketika kita menyampaikan hal seperti ini, misal aku Hernando Ari, aku sampaikan di media sosial, ini harus menjadi catatan, diserang, kemudian bahas ini diserang. Nah, kita kan membahas apa yang memang benar-benar menjadi perhatian, menjadi hal yang itu untuk kebaikan Hernando Ari sendiri, kawan-kawan. Nah, kalau misalnya terus-menerus Hernando banyak melakukan kesalahan-kesalahan fundamental, maka bukan tak mungkin Hernando Ari pun akan tersisihkan. Nah, Hernando Ari kan salah satu kiper lokal potensial kita yang ini harus dapat godokan terus nih. Dari siapa? Dari pemain-pemain kita yang merasakan intensitas bermain level tinggi. Siapa dia? Martin Paes ataupun Emil Audero. Terlepas apakah nanti Hernando dipilih atau Nadio atau siapalah. Nah, memang jika kita bedah beberapa kiper di Liga 1 Indonesia selain Hernando dan Nadio, kawan-kawan, ada sih Reza Arya misalnya. Itu jarang sekali mendapatkan kesempatan, kayaknya dianggap underrated lah. Padahal saat masa prime-nya ataupun masa oke-nya PSM juara di Liga 1 Indonesia, Reza Arya kan salah satu kiper yang brilian dengan gaya pertahanan yang dimiliki oleh coach Bernardo Tavares. Sampai sekarang juga Reza Arya bisa lah ya, tapi kesempatan itu tidak didapatkan pada momen ini. Ya, Patrick Kluivert pun kan masih mempertahankan struktur akar yang ditinggalkan oleh coach STY lah ya, sedikit banyak kawan-kawan, sangat amat riskan pasti untuk bongkar pasang 60, 70, 80%, ya malah nanti menghilangkan harmonisasi permainan timnas Indonesia itu sendiri. Jadi kesimpulan, kawan-kawan, kita bukan hanya membahas Hernando Ari. Kebetulan Hernando Ari yang dipanggil timnas Patrick Kluivert, kawan-kawan, ya melakukan timing yang tidak prima, tetapi ini sebagai bahan renungan untuk kiper-kiper kita yang ada di Liga 1 Indonesia. Bagaimana ya kalau misalnya kegugupan itu menjadi salah satu aspek yang harus dihindari, dan timing pun ketika mereka tidak memiliki postur yang tinggi dengan timing yang benar, maka itu bisa diantisipasi, dieliminasi hal-hal yang tidak diharapkan. Oke, gimana menurut kawan-kawan? Oh ya, Martin Paes, Emil Audero, kiper-kiper yang kita sebutkan yang mungkin levelnya tinggi, kawan-kawan, pernah juga melakukan yang namanya kesalahan. Nah, tapi yang membedakan kesalahannya itu nggak terus-menerus. Nah, jadi ketika kesalahan itu tidak terus-menerus terjadi, maka kiper itu mendapatkan yang namanya sustainability. Iker Casillas, Pandesar, Dida, mereka pernah melakukan kesalahan, tetapi enggak itu menjadi rutinitas. Nah, kebelakangan ini Nadio misalnya kan kayak terlalu sering kali mendapatkan kartu merah. Hernando pun ketika bola udara ataupun build up-nya ini kan harus ditingkatkan. Nah, oke, mungkin sampai situ aja kawan-kawan. Bye.